Nubuatan Alkitab yang mengherankan. Kira-kira 500 tahun sebelum Kristus lahir, Allah memberikan kepada dunia ini sekelumit keterangan yang menarik mengenai masa yang akan datang melalui Nabi Daniel. Allah mengemukakan sebelumnya tentang garis besar sejarah dunia untuk 2300 tahun, sejak zaman Daniel sampai zaman kita ini. Nubuatan ini sebenarnya berasal dari satu mimpi yang Allah berikan kepada Nebukadnezar, Raja Babilonia, kira-kira 2500 tahun yang lalu. Mimpi ini sangat menggusarkan raja, tetapi ketika ia bangun pagi, ia tidak mengingat rincian mimpi itu. Setelah semua orang bijak di Babilonia gagal membantu raja untuk mengingat kembali mimpinya atau menafsirkannya, seorang muda Ibrani pembuangan bernama Daniel muncul, mengaku bahwa Allah di surga bisa menyatakan semua rahasia. Berdiri di depan raja, Daniel dengan berani menyatakan, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan." Daniel 2 ayat 31. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Daniel 2 ayat 32 sampai 34. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel 2 ayat 35. Nubuatan ditafsirkan dan digenapi. Setelah menceritakan kepada Nebukadnezar yang sangat terkesan itu tentang apa sebenarnya yang ia telah lihat dalam khayalnya, Nabi Daniel menerangkan arti mimpinya itu. "Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja." Daniel 2 ayat 36. Kepala emas. Kuasa dunia manakah yang Daniel katakan kepada raja yang dilambangkan dengan kepala emas? "Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu." Daniel 2 ayat 37 dan 38. Dada dan lengan dari perak. Dari pandangan manusia, Babylon sepertinya menjadi satu kerajaan yang akan lestari selama-lamanya. Tetapi apakah kata nubuatan akan terjadi berikutnya? "Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku." Daniel 2 ayat 39. Dalam penggenapan ramalan Allah, kerajaan Nebukadnezar hancur dan runtuh ketika Koreshi, panglima Persia, mengalahkan kerajaan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Jadi dada dan lengan perak melambangkan Medo Persia yang berkuasa sampai tahun 331 sebelum Masehi. Itulah yang disebut kerajaan lain. Rut dan paha dari tembaga. Apakah yang dilambangkan dengan bagian dari patung logam ini? Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Daniel 2 ayat 39.
Perut dan paha dari tembaga melambangkan kerajaan Greka Yunani. Alexander yang Agung mengalahkan Medo-Persia dan membuat Greka menjadi kerajaan dunia yang ketiga terbesar. Kerajaan itu memerintah dari tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi. Kaki dari besi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Daniel 2 ayat 40. Setelah Alexander wafat, kerajaannya melemah dan terbagi menjadi bagian dari faksi-faksi lawan, sampai akhirnya pada tahun 168 sebelum Masehi, pada perang di Pydna, kerajaan besi Roma menggusur Greka. Allah menggunakan kaki besi dari patung besar itu untuk melambangkan kerajaan dunia keempat. Kaisar Agustus memerintah kerajaan Roma ketika Yesus lahir, sekitar 2000 tahun yang lalu. Di dalam Lukas 2 ayat 1, Kristus dan rasul-rasulnya hidup pada zaman yang dilambangkan dengan kaki besi ini. Coba pikirkan sejenak mengenai ramalan ini dari sudut pandang manusiawi. Bagaimanakah bisa Daniel, orang Ibrani yang hidup pada zaman Babylon, bisa mengetahui tentang berapa banyak kerajaan yang akan menang terhadap kerajaan lainnya ratusan tahun di depan? Tetapi kenyataannya Babylon, Medo-Persia, Greka, dan Roma berurutan satu dengan lainnya, persis seperti yang diramalkan. Apakah Allah mengendalikan masa depan? Bisakah kita memiliki pengharapan berdasarkan rencananya yang agung itu? Jawabnya yang pasti, iya. Telapak dan jari-jari kaki dari besi dan tanah liat. Akan adakah kekuasaan dunia yang kelima yang akan mengikuti Roma? Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Daniel 2 ayat 41 dan 42. Nabi itu menubuatkan bukan adanya kerajaan dunia yang kelima, tetapi pecahnya kerajaan besi, Roma. Roma akan pecah menjadi 10 kerajaan yang dilambangkan dengan telapak dan jari-jari kaki patung itu. Apakah ini benar terjadi? Ya, benar. Pada abad keempat dan kelima setelah Kristus, penyerbu yang kejam dari utara menghancurkan kerajaan Roma dengan menyerang secara bergelombang. Akhirnya 10 bangsa menguasai sebagian besar wilayah barat Roma dan 10 bangsa merdeka membentuk negaranya sendiri di kawasan Eropa. Demikianlah jari-jari kaki melambangkan bangsa-bangsa Eropa modern sekarang ini. Inilah 10 jari kaki, yaitu 10 bangsa besar di kerajaan Eropa Barat. 1. Anglo-Saxons, Inggris. 2. Franks, Prancis. 3. Alamani, Jerman. 4. Lombards, Italia. 5. Ostrogoths, lenyap. 6. Visigoths, Spanyol. 7. Burgundians, Swiss. 8. Vandals, Afrika Utara, terakhir lenyap. 9. Suevi, Portugal. 10. Heruli, lenyap setelah beberapa abad. Apakah nubuatan Daniel meramalkan bahwa ada usaha yang dibuat untuk mempersatukan bangsa-bangsa Eropa di bawah satu pemerintahan? Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Daniel 2 ayat 43. Berulang-ulang kali,
orang-orang yang berkuasa telah mencoba mempersatukan Eropa, tetapi mereka selalu gagal mencapai tujuan. Napoleon Bonaparte nyaris mencapai tujuannya dibanding orang lain untuk mempersatukan Eropa yang sudah terbagi itu. Tetapi mungkin memikirkan mengenai nubuatan ini ketika ia lari karena kalah dalam medan pertempuran di Waterloo. Ia berseru, "Allah yang Maha Kuasa terlalu besar bagi saya." Kaisar Wilhelm II dan Adolf Hitler membangun tentara yang paling kuat pada zamannya. Tetapi masing-masing mereka gagal mempersatukan Eropa di bawah kekuasaan mereka. Mengapa? Karena firman Allah sudah mengatakannya. Mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Akibat dari dua perang dunia, mempertegas bahwa Allah memegang kendali masa depan dunia di tangannya. Allah sepenuhnya memegang kendali. Itu sudah cukup memberikan kita harapan dan kedamaian pikiran serta yakin akan rancangannya bagi hidup kita. Hanya satu bagian dari nubuatan atau ramalan dari Nabi Daniel yang belum digenapi. Apakah arti dari batu yang telah menghancurkan kaki patung dan menjadi gunung batu yang memenuhi seluruh bumi? Kami akan melanjutkan pembahasan mengenai Daniel 2 pada video berikutnya melalui apa yang Alkitab katakan.